kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, maka kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan berdoa ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan keberkahan ilmu kepada kita. Nah, sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Tidak. Alhamdulillah masuk semua. Nah, oke anak-anak. Nah, anak-anak, kalian pasti pernah mengendarai alat transportasi kan, baik darat, udara maupun laut. Nah, contohnya saja kalian pernah yang sering itu kalian mengendarai sepeda motor. Nah, ketika kalian mengendarai sepeda motor, khususnya di daerah kota itu kan pasti jalannya sangat lurus dan kita sangat menikmati perjalanan tersebut. Nah, hal tersebut akan kita bahas dalam kesempatan kali ini, yaitu kaitannya tentang gerak lurus. Nah, pada kesempatan sebelumnya, pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas tentang apa itu gerak lurus, secara definisi, kemudian secara rumus atau sistematisnya dan sebagainya. Nah, pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang besaran apa saja yang terdapat di gerak lurus beraturan. Nah, tujuannya apa? Tujuannya agar kalian mengetahui besaran apa saja sih yang terdapat di gerak lurus beraturan. Nah, anak-anak, untuk teknis dari pembelajaran hari ini nanti, yaitu Ibu menggunakan sistem kupon. Nah, kupon itu nanti tujuannya untuk melatih kemampuan argumentasi kalian, kemudian kemampuan kalian untuk berani berpendapat seperti itu. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Untuk teknisnya nanti akan Ibu sampaikan. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini nanti akan ada 2 kupon, yaitu kupon asosiasi dan kupon recalling. Nah, kupon asosiasi ini nanti erat kaitannya dengan kalian membuat akronim ataupun singkatan yang berkaitan dengan gerak lurus. Nah, sedangkan untuk kupon recalling itu nanti Ibu akan menyampaikan materi terlebih dahulu dan ada sesi tanya jawab dengan menggunakan kupon recalling. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan atau kita akan memulai teknis untuk kupon asosiasi. Nah, jadi pertemuan sebelumnya kita kan sudah belajar tentang gerak lurus secara definisi maupun secara matematisnya. Nah, seperti yang kita tahu secara matematisnya itu kan V sama dengan S per T, yaitu kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, untuk kupon asosiasi ini nanti kalian dalam waktu tertentu ditugaskan untuk membuat sebuah akronim ataupun singkatan yang menurut kalian mudah diingat. Ya, contohnya saja begini. Kalau di GLB itu kan kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oh, berarti ada 3 komponen. Apa ya yang mudah Ibu ingat? Oh, cepat Jarwo. Oh, cepat berarti dia kecepatan. Jar itu jarak dan wo itu dia waktu. Sehingga dengan kita mengkolaborasikan dengan, kalau Jarwo itu kan dalam film Sopo Jarwo itu ya. Jadi apa yang pernah kita lihat itu kita gabungkan atau kita kolaborasikan sehingga mudah diingat. Nah, sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, nah sebelumnya Ibu akan membagikan kupon asosiasi ke kalian terlebih dahulu. Nah, silahkan kalian simpan untuk kuponnya. Nanti ketika akan menyampaikan akronim ataupun singkatan dari kalian, nanti bisa diberikan ke Ibu. Bisa dipahami ya? Oke. Oke anak-anak, untuk sesi kupon asosiasi dengan waktu alokasi 3 menit, silahkan bisa dimulai dari sekarang. Oke anak-anak, untuk waktunya sudah habis. Nah, sekarang kita akan memasuki tahap penyampaian atau kalian berargumentasi menyampaikan akronim atau singkatan yang sudah kalian buat. Nah, untuk teknisnya nanti setiap anak silahkan memberikan kuponnya terlebih dahulu ke Ibu. Setelah dipersilahkan, nanti baru kalian menyampaikan singkatan atau akronim yang sudah kalian buat. Nah, bisa dipahami? Bisa. Oke, bisa dimulai? Ya.
silahkan untuk akronim dan atau singkatannya. Oke, bagus. Nah, itu tadi untuk sesi kupon asosiasi. Nah, sekarang kita akan memasuki sesi kupon recalling. Nah, sebelumnya Ibu nanti akan mengulas sedikit tentang materi gerak lurus. Nah, silahkan kalian pelajari maupun kalian pahami, atau kalian bisa menulis di catatan kalian. Nah, nanti setelah Ibu menjelaskan akan ada sesi tanya jawab. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, tidak, bisa Ibu mulai ya. Bisa. Oke. Nah, anak-anak, berkaitan dengan materi gerak lurus, yaitu biasa kita sebut dengan GLB atau gerak lurus beraturan. Nah, kenapa Bu bisa disebut dengan gerak lurus beraturan? Karena suatu benda yang bergerak itu berada dalam lintasan yang lurus. Nah, seperti yang kita ketahui untuk pelajaran yang pertemuan sebelumnya itu kan secara matematis itu ada V sama dengan S per T, kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Nah, ternyata di dalam rumus tersebut terdapat besaran sebagaimana yang sudah kita pelajari pada materi tentang pengukuran, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Ya, untuk besaran pokoknya apa? Besaran pokoknya yaitu jarak dan waktu. Loh Bu, kenapa untuk jarak dia masuk di besaran pokok padahal waktu materi pengukuran itu tidak ada? Ya, jarak itu bisa kita samakan dengan panjang, kan dia memiliki satuan yang sama, yaitu secara sistem internasional satuannya adalah meter. Sedangkan untuk selanjutnya itu ada waktu. Waktu kan dia satuannya sekon, dia masuk dalam besaran pokok. Sedangkan untuk besaran turunan yaitu dia kecepatan dengan satuan meter per sekon. Nah, seperti kita mengingat sekilas bahwa apa sih besaran itu? Ya, besaran itu adalah sifat fisis yang terdapat dalam benda yang bisa kita bandingkan atau bisa kita ukur. Nah, di dalam gerak lurus beraturan itu dia ada variabel. Nah, apa saja variabelnya? Yaitu ada kecepatan, kemudian jarak, dan waktu. Nah, kemudian dari rumus V sama dengan S per T itu hubungannya apa? Nah, hubungannya semakin besar kecepatan, maka jarak yang ditempuh juga semakin besar, dan kecepatan yang besar itu berbanding terbalik dengan waktu. Artinya, kecepatan yang besar maka waktu yang ditempuh akan semakin sedikit. Nah, seperti untuk kecepatan, jarak, dan waktu itu kita bisa plotkan dalam bentuk grafik. Nah, untuk bentuk grafiknya dia dalam garis lurus, artinya dia konstan. Nah, itu merupakan hubungan antara kecepatan dengan waktu. Nah, lantas apa sih contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari untuk garis lurus? Nah, ya contohnya kita pernah bermain bola bowling. Nah, pernah, setidaknya kalian meskipun belum pernah bermain bola bowling, pernah melihat permainan bola bowling. Nah, contohnya di mana? Iya, itu waktu kalian masih kecil suka melihat Tom and Jerry. Nah, si Tom and Jerry itu suka bermain bola bowling dia. Kenapa? Saat kita memberikan sebuah gaya. Nah, di sini kita agak sedikit menyinggung gaya meskipun belum ada materi gaya. Nah, ketika dia diberikan sebuah gaya, bola bowling tersebut dia bergerak karena kan lintasannya sudah dipaskan ya, lintasannya dia lurus. Itu contoh simpelnya saja. Oke, itu tadi materi dari Ibu, bisa dimengerti atau dipahami? Oke, bisa. Anak-anak, setelah Ibu menyampaikan materi tadi, kita akan memasuki kupon recalling. Artinya, Ibu nanti akan memberikan kupon terlebih dahulu dan Ibu akan memberikan pertanyaan. Nah, setiap anak nanti wajib menjawab pertanyaan dari Ibu. Nah, sebelum menjawab, kalian harus memberikan kupon terlebih dahulu kepada Ibu. Nah, ada pertanyaan? Ya? Oke, nah untuk teknisnya gimana sih Bu? Untuk teknisnya apakah nanti siapa yang cepat ingin menjawab kemudian langsung memberikan kupon, ataukah nanti urut dari sebelah kanan atau sebelah kiri? Oke, kita sepakati saja untuk tahap kupon recalling itu nanti
siapa yang sekiranya bisa menjawab itu nanti angkat tangan ya. Contohnya ibu membacakan soal, oh saya kira-kira bisa menjawab, silahkan angkat tangan. Nah setelah ibu tunjuk nanti silahkan menyerahkan kuponnya. Nah setelah menyerahkan kupon nanti kalian bisa menjawab. Oke, bisa dipahami? Oke, bisa dimulai? Bisa. Nah ini untuk kupon recallingnya. Oke, pertanyaan pertama. Apa yang dimaksud dengan besaran? Ya, Siska. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke, pertanyaan kedua. Besaran apa yang terdapat dalam gerak lurus beraturan? Ya, Sekar. Nah. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan ketiga, sebutkan besaran pokok dalam gerak lurus beraturan dan alasannya. Ya, Dek Cesar. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke. Ya, pertanyaan keempat, sebutkan besaran turunan dalam gerak lurus beraturan dan alasannya. Ya, Dek Tessa. Oke. Nah. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan kelima, berikan alasan kenapa disebut gerak lurus beraturan. Ya, Dek Wahyu. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke. Pertanyaan keenam, sebutkan variabel-variabel yang terdapat dalam gerak lurus. Ya, Dek Indah. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke. Pertanyaan ketujuh, apa hubungan antara V, S, dan T dalam gerak lurus beraturan? Ya, Dek Siti. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke. Pertanyaan ke-8, apa satuan dari kecepatan pada garis lurus beraturan? Jelaskan bagaimana memperolehnya. Ya, Dek Tria. Nah. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan ke-9, bagaimana kurva dalam gerak lurus beraturan? Ya, di Adel. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke. Pertanyaan ke-10, kurva dalam gerak lurus merupakan kurva apa terhadap apa? Ya, di Amelia. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke. Pertanyaan ke-11, jelaskan makna dari kurva garis lurus dengan keterkaitan V terhadap T. Ya, Dek Devi. Nah. Oke, silahkan dijawab. Pertanyaan ke-12, sebutkan contoh penerapan gerak lurus beraturan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, Dek Putri. Nah. Oke, silahkan dijawab. Oke anak-anak, itu tadi untuk sesi kupon recalling. Jadi kalian partisipasinya sangat bagus dan daya ingat kalian, kemudian tadi memperhatikan materi yang ibu berikan juga sangat bagus. Hal ini terbukti saat kalian menjawab pertanyaan dari ibu, kalian bisa menjawab dengan sempurna meskipun ada beberapa yang mungkin agak bingung sedikit, tapi tidak apa-apa karena memang kita dalam proses belajar untuk bisa. Nah, oke anak-anak, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Nah, dari pembelajaran ini dapat kita ketahui bahwasanya di dalam gerak lurus itu dia terdapat besaran. Nah, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Untuk besaran pokoknya yaitu waktu dan jarak, dan besaran turunnya yaitu kecepatan. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan belajar terkaitannya dengan gerak melingkar. Jadi kalian bisa mempelajari terlebih dahulu tentang apa sih gerak melingkar itu, agar ketika pembelajaran itu dimulai kalian memiliki gambaran terlebih dahulu seperti itu. Oke anak-anak, itu tadi materi yang bisa ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat untuk belajar. Oke,
Ibu akhiri sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.